Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang misteri kain perca peninggalan nenek yang dialami oleh keluarga Pak Mahmud. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Desa Parung Kuda adalah sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat. Di desa ini terdapat sebuah keluarga yang sudah lama menetap, keluarga Pak Mahmud. Setelah nenek mereka, Mbah Surti, meninggal dunia, Pak Mahmud dan keluarganya menemukan sebuah kotak kayu tua di loteng rumah Mbah Surti. Di dalam kotak itu, mereka menemukan kain perca beraneka warna yang sudah kusam dan usang. Pak Mahmud mengenali kain perca itu sebagai milik neneknya, yang sering digunakan untuk membuat selimut ketika dia masih kecil. Kain perca tersebut ternyata bukan kain biasa. Menurut cerita yang beredar di desa, kain itu menyimpan banyak misteri dan dipercaya memiliki kekuatan gaib. Banyak yang mengatakan bahwa Mbah Surti adalah seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Kain perca itu konon adalah alat yang digunakan Mbah Surti untuk berhubungan dengan roh-roh dan makhluk halus. Setelah menemukan kain perca itu, keluarga Pak Mahmud mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Malam pertama setelah kain itu dibawa ke rumah mereka, Pak Mahmud terbangun karena mendengar suara bisikan yang tidak jelas asalnya. Dia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah. Tapi ketika dia memeriksanya, dia tidak menemukan apa-apa. Pagi harinya, istri Pak Mahmud, Bu Siti, menemukan bekas telapak tangan kecil di dinding kamar anak mereka, Aini. Hari-hari berikutnya, keanehan-keanehan semakin sering terjadi. Aini yang biasanya ceria, mulai sering berbicara sendiri dan mengatakan bahwa dia melihat seorang nenek tua di kamarnya. Bu Siti merasa khawatir dan menceritakan hal ini kepada Pak Mahmud. Mereka berdua pun memutuskan untuk mengundang tetua desa, Pak Ustaz, untuk memberikan nasihat. Pak Ustaz, seorang pria tua yang dihormati di desa, datang ke rumah Pak Mahmud dan mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Setelah mendengar semua kejadian aneh yang mereka alami, Pak Ustaz meminta untuk melihat kain perca yang ditemukan. Ketika dia melihat kain itu, raut wajahnya berubah menjadi serius. Dia mengenali kain itu sebagai benda yang memiliki kekuatan gaib dan menyarankan agar kain itu segera dikembalikan ke tempat asalnya atau dibakar untuk menghilangkan pengaruhnya. Pak Mahmud dan Bu Siti merasa bimbang. Mereka tidak ingin mengabaikan nasihat Pak Ustaz, tetapi mereka juga merasa berat hati untuk membakar kain yang merupakan peninggalan nenek mereka. Setelah berpikir panjang, mereka memutuskan untuk mencoba mengembalikan kain itu ke tempat asalnya, yaitu di loteng rumah Mbak Surti. Malam itu, Pak Mahmud dan Bu Siti membawa kain perca kembali ke rumah Mbah Surti. Mereka naik ke loteng dan meletakkan kain itu di dalam kotak kayu tua tempat mereka menemukannya. Setelah itu, mereka menutup kotak dan meninggalkan loteng.
Mereka berharap bahwa dengan mengembalikan kain itu, semua keanehan akan berhenti. Namun harapan mereka pupus. Ketika mereka tiba di rumah, kejadian-kejadian aneh tidak berhenti, malah semakin parah. Aini mulai mengalami mimpi buruk setiap malam dan sering terbangun dengan teriakan. Pak Mahmud sendiri mulai sering melihat bayangan-bayangan di sudut-sudut rumah dan merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, Pak Mahmud bermimpi tentang Mbah Surti. Di dalam mimpinya, Mbah Surti terlihat marah dan mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Pak Mahmud merasa bahwa ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mbah Surti melalui mimpinya. Ketika dia terbangun, dia merasa lelah dan kebingungan. Mimpi itu terasa sangat nyata dan membuatnya semakin cemas. Di malam yang sama, Bu Siti juga bermimpi tentang Mbah Surti. Di dalam mimpinya, Mbah Surti menunjukkan sebuah tempat di dalam hutan yang tidak jauh dari desa. Bu Siti merasa bahwa tempat itu mungkin memiliki hubungan dengan kain perca dan misteri yang menyelimutinya. Pagi harinya, mereka berdua menceritakan mimpi mereka satu sama lain dan memutuskan untuk mencari tempat yang ditunjukkan di dalam mimpi Bu Siti. Pak Mahmud dan Bu Siti pergi ke hutan di pagi hari. Mereka mengikuti petunjuk yang diberikan dalam mimpi Bu Siti dan akhirnya menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang menjulang ke atas. Di sekitar pohon itu, mereka menemukan tanda-tanda bahwa tempat itu pernah digunakan sebagai tempat ritual. Ada beberapa batu yang tersusun melingkar dan bekas-bekas api unggun yang sudah lama padam. Pak Mahmud merasa bahwa tempat ini mungkin adalah tempat Mbak Surti melakukan ritual-ritualnya dengan kain perca. Mereka memutuskan untuk menggali di sekitar pohon tersebut, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Setelah beberapa saat menggali, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkubur di bawah akar pohon. Kotak kayu itu berisi berbagai benda yang aneh dan misterius. Ada beberapa jimat, botol-botol kecil berisi cairan warna-warni, dan sebuah buku tua yang sudah usang. Pak Mahmud membuka buku itu dan menemukan bahwa buku itu berisi catatan-catatan tangan Mbah Surti. Di dalamnya terdapat berbagai mantra dan petunjuk tentang cara menggunakan kain perca untuk berkomunikasi dengan roh-roh dan makhluk gaib. Mereka membawa kotak itu dan pulang dan memutuskan untuk membaca catatan-catatan Mbah Surti dengan seksama. Dalam catatan tersebut, Mbah Surti menjelaskan bahwa kain perca itu harus digunakan dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang baik. Dia juga mencatat bahwa jika kain itu digunakan dengan cara yang salah, maka bisa mendatangkan malapetaka bagi pemiliknya. Pak Mahmud dan Bu Siti menyadari bahwa mereka telah mengabaikan pesan-pesan yang ada dalam catatan Mbah Surti. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam buku itu dan melakukan ritual untuk menenangkan roh-roh yang mungkin terganggu oleh penggunaan kain perca. Mereka menyiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, mengikuti setiap langkah yang tertulis dalam catatan Mbah Surti. Malam itu mereka melakukan ritual di halaman belakang rumah mereka, menggunakan kain perca dan jimat-jimat yang ditemukan dalam kotak kayu. Mereka berdoa dan memohon maaf kepada roh-roh yang mungkin terganggu. Setelah beberapa saat, mereka merasakan suasana yang lebih tenang dan damai. Setelah melakukan ritual, kejadian-kejadian aneh mulai berkurang. Aini tidak lagi mengalami mimpi buruk
dan mulai kembali ceria seperti biasa. Pak Mahmud dan Bu Siti merasa lega dan bersyukur bahwa mereka telah berhasil mengatasi masalah yang dihadapi. Mereka memutuskan untuk menyimpan kain perca dan kotak kayu dengan hati-hati di tempat yang aman sebagai penghormatan kepada Mbah Surti. Mereka juga berjanji untuk selalu menghormati dan menjaga warisan nenek mereka, serta tidak mengabaikan pesan-pesan yang ada dalam catatan Mbah Surti. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi keluarga Pak Mahmud. Mereka belajar untuk selalu menghormati warisan nenek moyang dan tidak mengabaikan hal-hal yang tampaknya sepele. Mereka juga menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan bahwa mereka harus selalu berhati-hati dalam berurusan dengan hal-hal gaib. Kisah tentang kain perca Mbah Surti tetap hidup di desa Parung Kuda, menjadi bagian dari cerita rakyat yang sering diceritakan kepada generasi muda. Meskipun misteri kain perca mungkin tidak sepenuhnya terpecahkan, keluarga Pak Mahmud kini hidup dengan lebih tenang dan damai, dengan rasa hormat yang lebih dalam terhadap warisan nenek moyang mereka. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.